Shalom Bapak Ibu Saudaraku dan pemirsa dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini kita sangat berbahagia dalam sesi acara bedah buku dari Perbegu Mulana ke Agape. Buku ini ditulis oleh seorang anak Tuhan, seorang pelayan Tuhan di mana banyak sudah menulis buku, dan beliau adalah Bapak Nangari Sembiring. Kelahiran dari Binjai tahun 20 Desember 1947 di perkebunan tembakau Deli, maskapai kebun Binjai Estate. Ya, itu mungkin tidak tahu apakah kebun tembakonya sudah tidak ada lagi sekarang ya. Dan Bapak ini sudah banyak menulis buku. Salah satunya adalah Stresi tahun 2006. Sudah beredar dan terdiri dari 200 halaman. Skrip Manajemen Rumah Sakit tahun 2006 yang juga termuat 300 halaman. Selancar Rekam Medis 2007 300 halaman. Demikian juga Tarombo Sultan Langkat sampai kepada keruntuhan di zaman revolusi fisik 2020. Demikian juga yang terakhir ini autobiografi Belang Bolang Bolong tahun 2021, dan ini yang lebih terakhir lagi yaitu sebagai souvenir untuk pelayanan pekerjaan Tuhan, pembangunan gereja yang akan digunakan oleh jemaat Langkat Hulu. Judulnya adalah Dari Perbegu Mulana ke Agape. Selamat bertemu Bapak Nangari Sembiring. Iya, kita senang boleh bertemu dengan Bapak Nangari Sembiring ini oleh karena kita akan membedah buku Dari Perbegu Mulana ke Agape. Bapak Nangari Sembiring, kalau boleh kami tahu, kira-kira apa yang melatar belakangi penulisan dari buku Perbegu Mulanya ke Agape ini? Boleh disampaikan, Pak? Pada tahun 2019 kita mulai ditimpa oleh semacam bencana, yaitu pandemi COVID-19. Ya. Nah, pada masa itu apa yang menjadi bencana sebenarnya bagi kita adalah suatu berkah, blessing in disguise, artinya berkah di dalam permasalahan. Pembatasan untuk kita keluar daripada rumah kita sendiri membuat penulis lebih banyak tinggal di rumah, lalu mengambil inisiatif ingin menuliskan suatu buku pengalaman kami mengabar di daerah Langkat dan sekitarnya pada waktu itu. Jadi yang kedua, bahwa umur dari penulis sendiri sudah masuk ke dalam umur bonus 72 tahun waktu itu, di mana timbul pertanyaan dalam diri sendiri. Apabila nanti pada umur tertentu bonus itu dicabut sama Tuhan, apa yang saya tinggalkan sama saudara saya? Jadi yang kedua alasan ini membuat kami berkesempatan menulis buku. Kemudian buku ini dapat kita terbitkan pada tahun 2023 ini. Saya pikir ini menjadi dua alasan terutama daripada penulisan buku ini. Terima kasih Bapak Sembiring, dan mungkin pemirsa juga melihat yang sudah kita alami bersama setelah di rumah oleh karena COVID-19. Jadi banyak mungkin yang dibaca, walaupun mungkin melalui internet dan sebagainya. Tapi Bapak Nangari ini meluangkan waktunya untuk menulis buku Perbegu Mulanya ke Agape. Kira-kira Bapak Nangari butuh waktu berapa lama menulis buku ini? Kalau boleh penulisannya sendiri saya ingat mulai tahun 2020. Tetapi kalau pengumpulan datanya, saya kira sejak saya beranjak dewasa, kemudian seterusnya sampai tahun 2019 itu, kalau itu kita anggap sebagai permulaan penulisan, maka buku ini selesaikan dalam waktu tidak kurang daripada 3 tahun. 3 tahun ya, oke.
Buku ini ditulis 3 tahun, saudara-saudara. Lumayan luar biasa ini. Ya, apakah ada kendala atau kesulitan yang Bapak alami selama menulis buku ini, kira-kira? Ya, kendala selalu ada. Kerendahan itu adalah satu faktor membuat kita ditantang untuk mengatasi kendala itu sendiri. Kendala pertama sebenarnya keterbatasan pengetahuan daripada kami sendiri untuk mengetahui budaya-budaya yang berkembang di daerah Langkat ini, Pak. Kita ingat bahwa latar belakang penulisan buku ini adalah terjadinya ketersendatan pengabaran berita baik ke daerah kita di Langkat. Kami observasi, Pak, bahwa banyak daripada kita punya penginjil ataupun pemberi kabar baik ini yang tidak memulai perkabaran itu dengan pengenalan terhadap budaya setempat. Jadi yang kami saringkan ini pengalaman, jangan-jangan berbau emosional, sehingga kami juga ada kesulitan mana yang emosional, mana yang real. Akhirnya kesulitan itu dapat kami atasi dengan wawancara berbagai pihak, termasuk tua-tua sidang yang ada di daerah kami. Pada kesimpulannya bahwa kendala itu akhirnya dapat kami atasi oleh karena ada kerjasama, Pak, bantuan daripada orang-orang gereja sendiri, dan kemudian kami putuskan bahwa inilah yang terbaik kami sajikan. Terima kasih Bapak Sembiring. Jadi memang mungkin cukup berat tantangan saat menulis buku ini. Ya, mungkin masalah waktu dan termasuk usia ya juga Bapak Nangari yang sudah cukup lanjut ya. Tetapi dengan usaha yang sungguh-sungguh ternyata lahirlah buku yang sekarang ini ada di tangan saya atau mungkin di hadapan kita masing-masing. Perbegu Mulana ke Agape. Kalau melihat judul ini, Pak, buku ini nampaknya mengarah kepada masyarakat Karo ya, Pak ya. Perbegu ini ya. Iya, tidak bisa dipungkiri, memang itu yang paling saya kenal, Pak. Iya. Bahwa perbegu itu adalah agama leluhur saya di daerah Langkat, Pak. Orang Karo umumnya. Nah, apa perbegu ini kita mesti ngerti juga sebenarnya. Bahwa perbegu ini yang banyak dikenal orang sebagai cara lain mengatakan hantu, pada dasarnya ini salah, Pak. Perbegu ini asal katanya Maharesi Bergu yang membawa dulu agama Hindu kuno dari India turun ke Nicobar, turun ke Barus, langsung naik ke Deiri, naik ke Tanah Karo. Ini namanya agama pemena sekarang. Pemena. Tapi agama pemena ini sendiri adalah baru, Pak. Tahun 46 ini diproklamirkan pemena. Sebelumnya memang dikenal orang agama perbegu. Asal kata daripada Maharesi Bergu. Maharesi Bergu ini menurut agama Hindu kuno itu adalah guru daripada Batara Guru sendiri, sehingga ajarannya yang dibawa sampai ke Tanah Karo itu dikenal dengan Begu. Sulit bagi orang Karo mengatakan Bergu. Jadi Begu lama-lama menjadi Perbegu. Lama-lama dikenal sebagai agama yang penuh dengan hantu. Ini Pak latar belakangnya, bahwa memang agama Perbegu ini lah menjadi suatu titik tolak. Karena penulis sendiri pada waktu kecil tidak harus, ya artinya melihat bagaimana perilaku budaya orang tua kami yang memang berbegu, Pak. Jadi dalam topik ini ada topik penting seperti perbegu tadi, itu asal katanya adalah Maharesi Bergu, adalah agama Hindu kuno yang diturunkan dari Hindustan ke tanah Nusantara, Pak. Saya kira itu yang bisa saya terangkan di sini. Oke, terima kasih Pak Sembiring. Jadi karena buku ini memang mengulas masalah perbegu dan kebetulan Bapak
Sembiring ini akan mengulas melalui buku ini dari sudut agama, dari sudut firman Tuhan, dan juga manajemen maupun kesehatan, maupun karena Bapak ini adalah seorang dengan background kesehatan juga, Pak ya. Jadi bagaimana Bapak mengulas ini atau mungkin merangkum di dalam buku ini kira-kira mengkaitkan dengan sudut parbegu, agama, dan pengertian kesehatan yang mungkin bisa diulas lebih lanjut di sini, Pak, kira-kira. Di dalam definisi kesehatan sendiri kita kenal WHO atau Badan Dunia Kesehatan melihat 3 aspek yang penting di dalam kita punya kehidupan yang sehat, yaitu keseimbangan fisik, badan, ya bebas dari penyakit, bebas dari stunting, itu kesehatan badan, Pak. Bebas daripada obesitas seperti yang saya alami ini, ya bebas daripada penyakit TBC, itu namanya fisik, Pak. Kemudian tidak cukup itu, mesti ada juga keseimbangan psikologis, yang juga kita sebut sering mental dan rohani, Pak. Mesti ada keseimbangan fisik, mental, rohani di dalam tubuh kita. Kita mesti memiliki masalah spirit, ya roh, pada Tuhan yang kita percayai menjadi harapan kita. Dan yang ketiga adalah keseimbangan daripada hidup sosial, Pak. Hubungan sosial di antara kita sesama manusia. Dan seluruh ini manusia sendiri memang secara universal memiliki kebutuhan akan agama, manajemen daripada kehidupannya sendiri, dan kesehatan daripada dirinya, Pak. Sehingga makanya aspek-aspek ini perlu kita lihat bagaimana supaya kita sehat. Dalam keadaan sehat itu kita bisa memberikan berita yang baik kepada orang lain, Pak. Jadi inilah yang kita menjadi alasan kenapa kita mengambil aspek-aspek ini dalam bagian daripada buku ini. Tema daripada buku ini adalah bagaimana mencari solusi keserasian sosial di daerah Langkat. Bapak boleh lihat bahwa di daerah Langkat itu pada umumnya di daerah pendusunan, Bapak boleh lihat nanti bahwa di sana hidup suku Karo. Suku Karo ini memang inilah yang disebut dengan dulu suku bangsa Proto Melayu, Pak. Yang dulu hidup sampai ke pantai timur daripada Sumatera. Nah, ketika bangsa Neo Melayu datang, ya suku-suku itu membawa agama yang berbeda. Kita tidak usah sebut agama apa. Cuma orang-orang yang datang membawa agama yang mereka ikuti ini, mereka itu mau mengaruhi daripada orang-orang Proto Melayu yang orang Karo ini, Pak. Yang perbegu dibilang tadi. Tetapi cara mereka itu, Pak, biasanya seperti Bapak lihat bagaimana Aceh mengembangkan agama, Riau mengembangkan agama, bahkan Melayu mengembangkan agama dengan kekerasan, Pak, dengan perang. Sehingga terjadilah perang antara suku-suku di sana pada waktu itu, termasuk di Langkat, Pak. Oleh karena itu, hal ini terus terjadi sehingga orang-orang Karo yang sebenarnya juga memiliki agama kuno, tapi tidak ada bukunya, Pak. Perbegu ini tidak ada bukunya. Tidak bisa Bapak kembangkan, termasuk oleh saya yang dulu saya pernah pelajari, tetapi oleh karena memang bukunya tidak ada, akhirnya saya mencari suatu rujukan, yaitu agama yang memiliki buku. Itu makanya saya pergi dulu ke Cisarua, Pak. Di sana saya mempelajari agama dan kebetulan saya mendapat panggilan Tuhan di sana dan Tuhan menganugerahkan saya kepercayaan yang saya yakini sekarang, Pak. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Tetapi ketika saya kembali ke kampung, seperti Bapak lihat bahwa orang gila dari Gerasa itu pada awalnya kan orang gila itu. Orang gila yang ada di tepi pantai itu, di kuburan-kuburan. Ketika Yesus dan murid-muridnya melihat ini, Yesus kemudian menahirkan orang gila ini dengan mengusir setan itu kepada lebih daripada 1000 ekor babi, Pak. Mahal sekali itu. 1000 kali, katakanlah 1 ekor babi sekarang saya nggak tahu harganya berapa.
Tapi saya kira Nggak 10 kurang juta 500. sudah pasti lebih. 3.000 artinya 30 miliar, Pak. 30 miliar duit untuk melahirkan seorang gila menjadi orang yang tahir dan waras. Orang gila ini senang. Seperti saya juga senang. Tuhan, saya sudah kamu tahirkan daripada perbegu saya. Nah, ini perintah saya ya. Saya sekarang sudah mengenal akan Yesus. Saya sudah mengenal akan bukunya. Saya sudah bisa belajar. Saya sudah bisa mengabarkan kabar baik. Aku mau ikut sama kamu, Tuhan. Apa kata Yesus? Diusirnya orang yang sudah tahir tadi, Pak. Pulang kau ke kampungmu. Jangan kau ikut aku. Bikin sendiri, bikin berita tentang apa yang baik pernah aku bikin untuk kau. Yesus mengusir dia pulang ke kampung. Setamat saya dari Cisarua, Pak, tahun 70. Bersama Jemingun, bersama Hotma, bersama banyak teman-teman lain, Robinson, segala macam itu. Apakah saya diterima jadi mision, Pak? Tidak. Pulang kau ke kampungmu, Pak Sembiring. Kabarkan kabar baik ini ke kampungmu, karena kamu sudah tahir daripada kegilaanmu. Itulah orang gerasa itu, Pak. Orang gerasa ditolak oleh Tuhan, masuk ikut mission, tetapi kembali ke kampung. Untuk apa? Untuk mengabarkan kabar Yesus. Dan ini yang menjadi pesan untuk saya. Orang gerasa, bidak gerasa ini, jalannya nggak boleh mundur, Pak. Catur itu kalau bidak itu nggak boleh mundur, Pak. Mesti maju terus itu. Jadi dalam hal ini, inilah alasan terutama buku ini harus saya katakan bahwa apabila Anda ingin mengabarkan kabar baik ke suatu tempat, kenali dulu budaya daripada tempat itu. Kalau di Karo, kenali dulu perbegu ini. Kalau ke tempat lain, kenali dulu budaya mereka. Kenali dirimu yang sebagai pengikut Yesus. Baru nanti bisa kamu memberikan kemenangan yang benar. Itu kata apa, siapa itu? Jenderal Sun Tzu dari Tiongkok, Pak. Itu yang disebut The Art War of Sun Tzu. Tipu muslihat perang Sun Tzu, Pak. Inilah yang menjadi tema buku ini. Kita kalau mau mengabar, kita harus mengenal budaya orang setempat. Kalau kita kenal budaya setempat, kita kenal juga apa yang kita mau kabarkan. Katanya 75% peperangan akan kita menangkan, Pak. Amin. Tanpa membunuh. Saya pikir ini yang saya bisa terangkan selain daripada Bapak tanyakan tadi. Saya terima kasih. Selanjutnya, Bapak Nanggaris Sembiring, saya melihat ada judul yang cukup menarik ini di bab yang ketiga, positif negatif sebutan bangsa Batak. Kira-kira sejauh mana ulasan yang bisa Bapak sampaikan mungkin secara ringkas mengenai positif negatif sebutan bangsa Batak ini, Pak? Iya. Ini juga menjadi satu kendala pada awalnya, bahkan sampai sekarang, Pak. Pergaulan yang harmonis akan sulit diperoleh oleh bangsa Tapanuli dengan bangsa Karo secara umum. Tetapi untung kita di gereja bisa mempersatukan, Pak, di dalam Kristus. Oke. Sebagai contohnya pada waktu pembangunan itu hutan raya Tahura itu, Pak. Tahura yang di Jalan Keberstagi. Pernah mau dibikin itu menjadi Taman Hutan Raya Sisingamangaraja. Langsung dibakar oleh sekelompok pemuda yang nggak bertanggung jawab sebenarnya. Karena mereka tidak suka nama Batak dimasukkan ke Tanah Karo. Nanti kalau Bapak banyak bergaul di daerah Langkat dan sana kebetulan mayoritas orang Karo, bukan orang dari Tapanuli ya. Betul. Sebenarnya Batak Tapanuli semua itu Batak Tapanuli, Batak Karo, Simalungun, Toba, itu Angkola. Itu namanya Batak disebut oleh orang-orang dulu. Kenapa ada positifnya bahasa Batak ini nanti kita baca. Tetapi negatifnya bangsa Batak ini tidak ada namanya, Pak. Di dalam sejarah tidak ada bangsa Batak. Bapak lihat di Google, tidak ada, Pak.
istilah Batak ini dalam bahasa Melayu kuno disebut adalah artinya biadab. Orang-orang yang ditemui di pesisir Sumatera pada waktu itu karena menolak agama yang dibawa oleh pendatang orang Neo Melayu ini, mereka mengungsi ke gunung-gunung di sekitar Bukit Barisan, termasuk orang Karo, Tapanuli, Semalungun, itu Alas, Dairi, disebut orang Batak, orang biadab. Itu arti kata asli daripada Batak, Pak. Dan ini bahasa bukan hanya dipakai di Melayu Sumatera, di Malaysia dipakai, Pak, di Kalimantan dipakai, Pak. Batak itu artinya biadab. Alih-alihnya kok kenapa orang Batak Tapanuli merasa bangga bahwa dia adalah Raja Batak? Terima kasih, karena Kristen itu rendah. Tidak peduli dia apa disebut dirinya, tetapi dia tetap menjalankan perintah Yesus Kristus, yaitu lemah lembut. Dan tidak malu dihina-hinakan orang. Karena dia tahu bahwa dia adalah orang daripada kekasih Yesus Kristus. Itu positifnya Batak, Pak. Mereka terima mereka jadi Raja Batak, karena memang mereka itu adalah orang Kristen, Pak. Tetapi masalahnya, kenapa orang Karo tidak mau? Karena orang Karo mengerti bahwa arti Batak itu adalah biadab. Mereka nggak mau menerima agama yang baru, kenapa mereka disebut biadab? Maka orang Karo tidak pernah mau disebut orang Batak. Begitu juga Simalungun, Pak. Termasuk itu orang selatan, Pak. Karena mereka memang dapat agama yang baru, dan mereka tidak menolak agama baru, mereka itu menghilangkan agama lamanya, agama Hindu kuno, sehingga mereka mengatakan kami bukan orang Batak. Ini orang selatan, Pak. Jadi positif negatifnya adalah tergantung daripada pengertian kita. Kalau kita ngerti, ada positifnya orang Batak mau menerima saya Raja Batak, karena orang yang lemah lembut. Biar dihina tidak apa. Positifnya juga orang orang Karo yang menolak ini, dia disebut orang Batak, dia yang tidak mau, karena dia juga mesti menyatakan bahwa arti sebenarnya Batak itu adalah biadab. Dan kemudian kalau kita balikkan, ini bisa menjadi negatif kedua-duanya, yaitu bisa menjadi permusuhan, Pak. Siapa pula yang suka disebut biadab? Cuman ini kenapa perlu saya kutip, Pak? Karena di daerah kita ini masih ada pertentangan, bahkan banyak orang yang belum tahu apa arti daripada Batak ini sebenarnya. Ini ada kutipannya halaman 30, Pak. Ya. Penulis Jerman dan Belanda mempopulerkan istilah Batak, lama-kelamaan kehilangan konotasi jeleknya, lalu diterima sebagai satu simbol suku. Ini Profesor Uli Kozok tahun 2015, Pak. Ini ada kutipannya, Pak, ya. Jadi dalam hal ini sebenarnya kenapa kita perlu ulas ini, Pak, supaya jangan ada kesalahpahaman antara suku-suku bangsa di daerah kita ini, bahwa istilah Batak itu sebenarnya bisa menjadi positif, bisa menjadi negatif, tergantung daripada penerimaan kita. Inilah intinya sebenarnya di dalam bab 3 ya, Pak, ya. Bab 3, Pak. Bab 3, positif negatif sebutan bangsa Batak. Baik, terima kasih. Satu hal yang menarik ya, baru ini saya tahu, Pak. Ada sebutan bahwa Batak arti sesungguhnya adalah biadab, tapi mungkin karena pengenalan agama, akhirnya justru mengubah prediksi kata biadab itu menjadi yang lainnya, kan begitu ya. Baik, Bapak Ibu, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, karena Bapak ini tidak hanya membahas dari sisi pengalaman parbegu dan sebagainya, tetapi Bapak Nangari Sembiring juga membahas sedikit hubungannya dengan kesehatan di dalam praktek kehidupan kita sehari-hari. Di bab 5 ini dikatakan materi pesan kesehatan diperlukan oleh semua masyarakat. Dan ini mungkin perlu Bapak sampaikan sedikit ini. Apa yang kira-kira pesan kesehatan yang diperlukan di dalam bab 5 ini, Pak? Baik, kalau Bapak datang hari ini ke Rumah Sakit Advent, di sana ada juga
diterbitkan brosur tentang New Start. Nah, kita boleh ngambil itu tanpa bayar, Pak, ya. New Start itu adalah suatu prinsip kesehatan yang sejak lama sudah disebarkan ke seluruh dunia. Sejak kita dulu di Bandung tahun 70 pun New Start ini sudah ada. Sekarang diulang lagi, Pak. Tetapi banyak diulang, banyak juga dilupakan. Diulang lagi. Sekarang Rumah Sakit Advent Bandung di halaman 77, Pak, sudah menuliskan ganti New Start ini bukan artinya menggantikan supaya apa? Supaya lebih dikenal. Mengembangkan. Hidup sehat. Halaman 77. Ini juga hari itu jadi khotbah saya di Letepu, Pak. Nanti orang Letepu tanya, ini hidup sehat ini. Apa hidup sehat? Yang pertama adalah hati yang rendah, bersukacita dalam penyerahan sepenuh pada Tuhan. Saya kira orang Batak tadi sudah memiliki ini, Pak. Ya, dia tidak mengeluh karena dibilang Batak, ya. Istirahat yang cukup itu pada ya kita rest itu dalam New Start. Dan seterusnya diet, udara, pengendalian diri yaitu pertarakan, kemudian paparan sinar matahari, olahraga yang energik, hubungan sosial, Pak, yang baik tanpa harus kita saling menghina orang lain, tidak bikin sakit hati, suplai air minum yang cukup sehingga aqua pun laku, Pak. Dan yang terpenting juga adalah takwa, berbakti pada Tuhan. Inilah yang harus diketahui oleh semua pembawa kabar baik, Pak. Jangan dia bawa kabar baik juga, tetapi kabar kesehatan pun harus dibawanya kepada orang-orang lainnya di sekitarnya. Supaya orang yang sehat itu gampang mendapat sesuatu pesan yang sehat, Pak. Rohani yang sehat dan seterusnya adalah agama yang sehat. Saya kira ini, Pak, tambahannya. Kalau ada pertanyaan lain. Oke. Pada bab 18 ini yang terakhir ini, Pak. Ini menyinggung masalah 18. hedonisme. Iya, jadi ada hedo ini. 18 ya? Iya, bab 16, 17, 18 ini menyinggung masalah hedonisme. Jadi mungkin Bapak boleh paparkan sedikit lebih lanjut tentang buku kita ini karena ada kaitannya dengan hedonisme, kecerdasan emosi dan juga kebahagiaan sejati. Baik. Hedonisme. Hedonisme ini adalah satu sikap yang diambil oleh orang-orang yang hanya mementingkan kesenangan hidup, Pak. Sudah punya studio gini, kalau bisa lebih besar daripada studio Bandung. Ini bisa kejadian, Pak. Emang bagus ya, namanya perkabaran yang lebih baik kan lebih baik. Kita pun begitu, Pak. Rumah sakit yang sudah dulu ada, ini dulu kecil rumah sakit ini, makin besar lagi. Itu juga termasuk hedonisme, Pak. Kalau tidak bermanfaat. Umpamanya, saya sudah punya sepeda motor. Cukuplah dari Letepu ke Kuala dengan sepeda motor itu. Tapi saya kepengen mobil roda 4. Sudah dapat, Pak. Lama-lama saya kepengen truk. Ya, kalau itu tidak mengganggu program yang lain, tidak menghalangi hidup Bapak, tidak membuat stres berlebihan karena bayar sana, bayar sini, bayar sana, dan tidak mengganggu pemberian Bapak kepada gereja, tidak apa-apa. Tapi banyak orang mengorbankan kepentingan yang lebih penting daripada hanya menambah hartanya itu, dia bekerja berlebihan untuk mencapai yang kurang banyak dari. Itu namanya kehidupan hedonisme. Itu tidak baik bagi kita orang Kristen. Itu sebabnya maka kita pun diminta. Kalau berdoa jangan makan, Tuhan kasih aku makanan 1 tahun. Tidak, 1 hari, Pak, ya. Besok pun tidak diminta kok. Tapi orang ini minta 7 turunan, Tuhan, kalau bisa, Tuhan. Aku dapat juga makanan supaya bertimbun dulu di sana 1 ton lagi saya punya beras. Ini hedonisme. Kehidupan seperti ini kita ajarkan jangan diikuti. Itu saya kira, Pak, mengenai hedonisme. Yang mana lagi, Pak, yang mau tahu?
Mungkin yang mungkin dipertanyakan lagi adalah ini strategi komunikasi, apakah sekularisasi? Oke. Sekularisasi artinya ingin membuat yang agama itu menjadi duniawi, sekular. Jadi apapun dilogikakan, Pak. Iman bukan logika, Pak. Nanti Bapak boleh lihat itu. Iman bukan logika. Iman adalah misteri yang kita bisa terima tanpa perlu bukti segala macam. Tetapi kita harapkan dan memberi harapan pada kita supaya kita nanti bisa mendapat keselamatan. Nah, jadi dalam hal ini, sekularisasi ini banyak orang mengkaji masalah agama menjadi sekular. Umpamanya, seperti keselamatan itu oleh karena perbuatan atau oleh karena iman. Di Advent sampai sekarang masih terjadi nih. Ini juga saya katakan kemarin di Lotupu. Menurut sejarahnya, Advent sendiri sejak awal melihat bahwa keselamatan itu harus oleh iman yang diikuti oleh perbuatan. Kalau itu Bapak pertanyakan sekarang di seluruh gereja Advent kita, saya pikir 90% Bapak akan disetujui. Tapi saya pernah tanyakan ini Pak di dalam Zoom kepada pendeta Hotma Sinaga. Siapa Hotma Sinaga ini adalah seorang kita punya pimpinan anak sekolah yang ini saudaranya Alvin yang ada di Cisarua sekarang. Dia bilang tidak. Keselamatan itu cukup oleh iman. Tidak ada situ perbuatan-perbuatan yang harus diikutkan. Bagaimana kita menerangkan ini? Saya tanyakan ini kepada seorang pendeta yang datang dari Manado, Pak. Juga dalam Zoom. Saya kira seorang anaknya ada di Rumah Sakit Alvin Bandung. Seorang dokter. Bapaknya ini adalah dosen saya kira di Manado. Pak, saya ini orang Advent. Saya percaya Pak, saya mengharapkan saya akan dikasih materai oleh Tuhan. Supaya nanti pintu kasih tertutup, saya sudah ada materai, saya akan selamat sampai Maranatha. Tetapi Pak, begini Pak, kalau sekarang saya sudah dapat materai, apakah saya masih makan daging Pak? Maksud Bapak gimana? Kalau sudah materai, karena dia sudah selamat Pak. Perbuatan saya selaras dengan apa yang di sorga. Di sorga kan tidak ada makan daging, Pak. Loh, kenapa begitu? Apa ada orang motong ayam di sorga, Pak? Oh, saya kira tidak ada kematian di sorga kan? Jadi bagaimana, Pak? Kalau saya punya keinginan nanti tiba-tiba saya ingin makan soto ayam di sana, dari mana saya dapat, Pak? Oh, itu saudara mesti masuk dulu ke daerah purgatori katanya. Apa purgatori? Penyucian. Itu hanya ada di doktrin orang Katolik, Pak. Di doktrin kita purgatori tidak ada. Tetapi ada di dalam 1 Korintus 1 Korintus 15 ayat 51. Kita baca Pak, nggak apa. Ini mungkin ayat yang terakhir saya ingin katakan. Itu yang membuat harapan saya Pak. Sampai sekarang saya akan teguh mengatakan bahwa keselamatan saya hanya oleh iman. Jadi perbuatanmu bagaimana Pak Sembiring? Perbuatan memang harus diikuti karena iman itu sendiri akan membuat perbuatan. Tetapi kalau sekarang saya masih mau makan daging, artinya saya belum betul-betul ini sudah beriman. Loh, kalau begitu bagaimana kalau saya mau masuk surga? Ada kuncinya. 1 Korintus 15 ayat 51. Nah ya. 1 Korintus 15 ayat 51. Nah, ini dia. Saya nyatakan kepadamu, hai saudara-saudaraku, bahwa daging dan darah tidak akan diwariskan dalam kerajaan surga. Oke. Dengarkan, saya katakan kepadamu satu misteri. Misteri itu iman, Pak. Ya. Iman.
We will not all sleep. Tidak akan semua kita akan mati nanti. Tapi ada yang masih hidup ya. Tetapi kita seluruhnya yang mati ataupun yang hidup itu akan dirobahkan. Saya percaya dulu bahwa perilaku nggak bisa dirubah, Pak. Tetapi di sini semua dirobahkan. Ini kata Korintus ini tadi. Ya. In a flash, di dalam sekejap. In a twinkling of an eye, di dalam kejap mata itu. Ya. Dan di dalam trompet yang terakhir. Apabila itu sudah ada trompet terakhir itu, maka segala sesuatunya berubah seketika, Pak. Nafsu makan saya seluruhnya sama apa ya. Kalau saya sudah dapat meterai duluan, Tuhan akan kasih itu, maka akan saya berubah. Jadi saya nggak usah khawatir logikanya itu tadi jangan saya pakai. Nah, bagaimana kalau memang begitu Pak Sembiring? Artinya kalau saya tadi perbuatan itu saya ikutkan mesti menjadi syarat masuk surga, saya tidak akan pernah bisa masuk surga, Pak. Karena sampai akhir pun nanti saya belum tentu bisa nggak selera daging. Tetapi oleh karena karunia Tuhan juga yang membuat pengampunan ini, maka dosa saya yang ada itu, yang masih tertinggal itu, akan sekejap dirubahkan oleh Tuhan. 1 Korintus 15 ayat 51. Inilah yang menjadi satu hal yang saya ingin katakan, Pak. Karena di dalam buku-buku pun dinyatakan, memang orang Advent itu juga mempunyai dua pendapat sampai sekarang. Walaupun nggak dibesar-besarkan, tetapi masih ada. Ada yang mengatakan bahwa keselamatan itu hanya oleh iman. Ada yang mengatakan oleh iman dan oleh penurutan. Bapak nanti baca kembali ini di dalam Bapak punya buku-buku sekolah sahabat. Saya kira masih ketemu seperti ini, Pak. Jadi biarlah Tuhan yang akan meluruskan, karena kata hati kita yang akan diyakini oleh Tuhan. Tetapi jangan lupa juga bahwa hati itu juga penuh dengan tipu. Jadi biarlah Tuhan yang memberikan kita satu hidayah. Hidayah ya. Satu anugerah. Tuhan apapun adanya, biarlah kami ini semua dibenarkan oleh karena kasih Tuhan saja. Walaupun kami ini memiliki pemikiran-pemikiran yang masih berbeda-beda. Terima kasih, Pak. Baik, mungkin ini yang terakhir, Pak. Mungkin ada hal yang mungkin melatar belakangi dari kehidupan Bapak pribadi, dari seorang parbegu, lalu kemudian mengenal akan Tuhan, mengenal kasih Tuhan atau agape ini, dan akhirnya bergabung dengan agama agape ini. Kira-kira bagaimana Bapak boleh sebutkan atau uraikan mungkin sedikit? Baik, saya dilahirkan di satu desa di ladang jaluran tembakau. Dulu PTP, ya zaman Belanda itu nggak ada PTP Tembakau ya? 9 akhirnya. Jadi dari mulai kecil sampai umur 6 tahun saya hidup bersama ibu saya. Kemudian ketika ibu saya mengantarkan saya sekolah pada waktu banjir, kami hanyut, Pak. Ibu saya meninggal dengan seorang bakal bayi dalam perutnya, yang kemudian diketahui seorang perempuan. Oleh karena dia berusaha menyelamatkan saya daripada alur sungai itu, dan dia meninggal pada waktu itu. 3 hari kemudian jenazahnya kami temukan. Mulai dari situ, Pak, hidup saya sepertinya tak luput dirundung malang. Maksudnya kehidupan desa yang memang tidak terlalu mengenal budaya modern, maka kami itu hidup apa adanya dengan naungan agama perbegu yang saya katakan tadi, yang penuh dengan mistis. Kehidupan saya seperti itu sampai saya tamat daripada SMP, masuk SMA, maka bertemulah saya dengan utusan Tuhan. Namanya Rahman Sitepu dari Kuala, Pak. Amin. Rahman Sitepu bersama Bengis Bangun dan Thomas Bangun, 3 orang itu serangkai. Mereka perkenalkan sama saya, kalau kamu Pak Sembiring tidak ada agamamu, ini aku perkenalkan sama kamu suara nubuatan.
Maka saya ikut Saran Nubuatan. Mulai dari situ saya berpikir apa sebenarnya agama itu. Nah, mulai dari sana saya berpikir, Tuhan, tidak ada harapan bagi saya untuk lebih baik kalau saya tidak berubah daripada agama yang lama ini. Karena nggak ada bukunya, nggak ada yang ngajari. Budayanya pun begitu. Akhirnya Tuhan berikan saya kesempatan untuk sekolah ke Cisarua. Seminggu sebelum ditutup, saya datang surat dari Bandung, saya datang ke Cisarua, dan disitulah saya belajar agama ini. Setahun kemudian saya dibaptis oleh pendeta Hancock. Di sudut lapangan Cisarua itu. Jadi saya pun dalam hal ini mengatakan, apapun yang kulakukan sekarang, karena Tuhan sudah merubah saya, sudah memberikan saya kesempatan untuk mengenal kepada Juru Selamat ini. Jangan lupa nanti Tuhan, kalau bisa, jasa seseorang yang telah pernah memberikan saya pinjaman Alkitab, Pak. Pinjaman. Dan juga namanya brosur sekolah nubuatan, yang saya tamatkan memang. Itu Rahman Sitepu. Saya tidak mendoakan dia karena dia sudah wafat, Pak. Tetapi saya percaya Tuhan sudah memberikan dia ya suatu upah yang baik. Bintang di mahkota, Pak. Ini harapan saya itu Tuhan, bukan mendoakan orang yang meninggal. Tetapi saya mengatakan kepada Tuhan yang hidup, Tuhan, tolonglah. Ya, kalau nanti saya bisa berjumpa dengan beliau di sana. Apa yang saya alami sekarang ini mungkin pahit buat saya. Tetapi mungkin itu dijadikan Tuhan menjadi pelajaran pada orang lain, bahkan bagi dunia lain, Pak. Makanya Yesus sampai disalibkan. Ya, hidup kita ini adalah object lesson yang diciptakan Tuhan supaya jadi pelajaran bagi kita, kalau bisa, atau minimal bagi orang lain, Pak. Jadi ketika saya hidup di Perbaiki dulu, Pak, saya juga suka mencuri buah-buahan di kebun orang lain. Saya juga suka berbohong dan juga suka menilap uang orang tua saya. Tetapi Tuhan lihat itu. Lihat aja, Nangari yang hidup dari Perbaiki dulu, yang diajar oleh Perbaiki dulu, bisa menjadi orang yang lebih baik dan dibaptis di Cisarua. Tidakkah ini jadi pelajaran bagi orang lain? Jadi jangan batasi walau kamu umpamanya dilahirkan di daerah yang kumuh, yang sebenarnya tidak ada harapan, bahkan dianggap sebagai orang kafir. Tidak ada pembatasan bahwa kamu masih mungkin diselamatkan. Asal saya mengerti bahwa saya ini, oh iya, aku dilahirkan dalam rencana Tuhan. Bisakah saya kembali kepada Tuhan seperti juga nabi-nabi? Nabi Daud, Nabi Sulaiman, semua itu pernah membuat kesalahan, Pak. Seperti kehidupan saya yang dulu dari berbegu, masuk ke sana, menjadi pencuri, menjadi apa, penjahat, segala macam. Sampai sekarang masih jahat, Pak. Tetapi karena Tuhan memberikan harapan, hanya iman memberikan kamu keselamatan, Pak Sembiring. Yang penting kamu punya harapan. Karena itu dalam Ibrani 11 itu mengatakan demikian. Tidak logika hidup ini, agama ini, bukan logika, Pak. Misteri. Asal kita berharap pada Tuhan. Jadi pengharapan itulah yang paling penting bagi saya, Pak. Terima kasih. Jadi mungkin ini closing karena hanya tinggal 3 menit ya pertemuan kita ini. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kelahiran bukanlah hal yang perlu disesali. Kan begitu, Pak ya. Tuhan mempercayakan kita lahir dari keluarga yang Tuhan percayakan. Namun Tuhan juga ingin agar kita keluar dari keluarga itu jika keluarga itu masih dalam kondisi Perbaiki tadi, Pak ya. Supaya kita boleh keluar dari dunia yang fana ini, kemudian kita boleh bersama-sama berjalan menuju ke kasih Allah yang sejati, agape. Dengan demikian, Perbaiki Mulana menuju ke agape adalah merupakan bagian dari pengalaman pribadi umat Tuhan, anak Tuhan, Bapak Nangari Sembiring ini. Semoga melalui buku yang sudah ditulis ini, ya, buku yang sudah dicetak ini
Dan mungkin sebentar lagi akan sampai di tangan Bapak Ibu, saudara-saudara yang diberkati Tuhan. Tujuan utama buku ini adalah sebuah souvenir yang akan diberikan dan akan digunakan untuk membangun sebuah rumah Tuhan di Gereja Masei Advent Hari ke-7 Jemaat Philadelphia Lokersik, Distrik Langkat Hulu, Sumatera Utara. Jadi bagi Bapak Ibu, anak-anak Tuhan, mungkin jika dinilai bukunya tidak seberapa, tetapi ilmu dan pengalaman hidup yang di dalamnya sangat luar biasa. Salurkan berkat Anda melalui yang tertera di bawah ini, sehingga pembangunan Gereja Masei Advent Hari ke-7 Jemaat Lokersik akan dapat terselesaikan dengan baik. Tujuan utama adalah agar Tuhan ditinggikan, dimuliakan. Terima kasih banyak Bapak Nangari Sembiring. Semoga melalui bedah buku pada siang ini, pada saat ini akan boleh membawa kita lebih melayani Tuhan dengan baik, dan tentu kita akan bertemu kembali di dalam kerajaan surga yang Tuhan janjikan bagi kita. Terima kasih. Tuhan memberkati.